بل أحياء عند ربهم يرزقون صدق الله العظيم. Bapak dan Ibu hadirin kaum muslimin sidang jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita sama-sama mengucapkan kalimat puji dan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang mana pada subuh yang penuh berkah ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, juga diberikan kemudahan-kemudahan sehingga kita masih bisa melanjutkan ibadah sholat subuh kita secara berjamaah di masjid yang sama-sama kita cintai ini. Kita berdoa mudah-mudahan semua amalan ibadah kita pada pagi hari ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dan salam kita doakan kepada Allah semoga disampaikan kepada Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan antara kata Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rasulullah telah membawa umat manusia ini dari zaman jahiliyah kepada zaman yang mengenal Islam dengan meninggalkan Al-Quran dan Sunnahnya sebagai pedoman hidup yang akan menyelamatkan kita dari dunia sampai akhirat kelak. Bapak dan Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini tausiah kita tentang mati syahid. Sekarang kita sedang istilahnya berdoa dalam berduka. Ada salah satu siswa man yaitu si Afif anak Pak Haji sampai hari ini hari ke-6, hari ke-5 kemarin sudah dilakukan evakuasi pengeluaran jenazah beliau di dalam air. Nah, itu di bahan air itu yang di atas, tapi belum hasil, belum izin Allah. Kabarnya pada pagi hari ini itu didatangkan bantuan dari Lantamal 2 Padang. Kita berharap mudah-mudahan dan mohon doa Bapak semuanya supaya hari ini bisa mengangkat jenazah almarhum dan bisa melaksanakan penyelenggaraan jenazahnya secara baik. Jadi kita doakan ya Bapak ya, kemudian nanti diizinkan oleh Allah. Mati tenggelam ini berapa adalah termasuk salah satu mati syahid. Jadi kajian kita pada pagi hari ini tentang mati syahid. Di antara ayat yang berbicara tentang mati syahid ini berapa adalah itu Al-Quran surat Ali Imran ayat 169. Mari kita ulang kembali ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillah. Janganlah kamu mengira. Berarti kalau jangan ada perintah, jangan. Janganlah kamu mengira, ini kepada Nabi maksudnya, Nabi Muhammad, juga kita kaum muslimin. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah, ini ayatnya tentang perang Uhud, karena banyak kita kaum muslimin yang meninggal di perang Uhud. Jadi janganlah kamu Muhammad dan seluruh kita kaum muslimin mengira bahwa orang-orang yang atau tentara-tentara yang meninggal di jalan Allah pada perang Uhud itu amwatan, bahwa mereka itu mati. Jadi jangan dianggap orang-orang yang meninggal yang mati di dalam peperangan di jalan Allah atau perang Uhud itu khususnya adalah mati. Jangan dikira. Ini betul-betul iman walaupun mereka mati. Walaupun jenazahnya kelihatan, tapi jangan kamu kira. Wala tahsabanna allazi.
Janganlah kamu menganggap atau mengira bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bal bisa amwatan bal ahyaun. Mereka itu padahal mereka itu ahya, mereka hidup. Mereka hidup. Bal ahyaun 'inda rabbihim, padahal mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Yurzaqun, kemudian dia juga mendapatkan rezeki dari Allah. Ini kajian keimanan di Balikpapan. Jadi ada perintah Allah di sini. Jangan dikira orang yang gugur di jalan Allah, yang berjihad fisabilillah itu jangan dianggap dia itu mati. Dia hidup. Hidup itu bagaimana? Inilah kalau kita bahas. Dia hidup namanya di alam barzah. Bagaimana alam barzah itu? Kita tidak mengetahui. Wallahu a'lam. Allah yang Maha tahu, karena kita tidak diberikan ilmu bagaimana kondisi kehidupan di alam barzah. Tapi kita perlu meyakini bahwa orang yang berjuang di jalan Allah, yang berjihad, berperang, lalu dia gugur, itu dia hidup dalam alam tertentu dengan izin Allah. Ini yang sekali ini juga motivasi oleh Nabi dari Allah kepada semua. Mungkin ada tentara-tentara yang masih hidup yang melihat itu, jangan. Walaupun dia mati, di sisi Allah dia punya kehidupan yang lebih baik, yang lebih layak, yang lebih sempurna. Bahkan dia juga diberikan rezeki oleh Allah, rezeki tertentu. Ini ada motivasi bahwa betapa mulianya orang-orang yang mati di jalan Allah. Inilah namanya mati syahid. Jadi yang dikatakan mati syahid adalah merupakan suatu kemuliaan dalam Islam. Matinya mulia, husnul khotimah. Itulah yang mengharapkan semuanya. Dalam kehidupan yang kita lalui ini, bagaimana nanti akhir kehidupan kita ke matinya husnul khotimah. Siapa yang mati sampai mati? Termasuklah mati yang dalam keadaan syahid. Matinya syahid. Lalu ada hadis Ibnu Umar. Nah, ini derajat syahid ini dimiliki oleh yang banyak pintunya. Ternyata yang mati syahid itu tidak hanya orang yang gugur dalam medan perang. Maka ulama ada membagi syahid ke 3 macam. Yang pertama syahidnya dunia akhirat. Inilah orang-orang yang gugur dalam medan peperangan. Jadi kalau dia syahid dunia akhirat itu, dia tidak, sunnahnya dia tidak perlu lagi jenazahnya dimandikan atau dikafani. Jadi langsung disolatkan di kuburan. Itu keutamanya orang yang mati syahid tidak perlu jenazahnya dimandikan dan dikafani. Ini namanya syahid dunia akhirat. Yang kedua syahid akhirat. Artinya dia mendapatkan pahala mati syahid, tapi urusan dunia jenazahnya tetap diselenggarakan, tetap dimandikan, tetap dikafani. Termasuklah itu contohnya nanti mati syahid di luar orang yang berperang tadi. Kalau dia tenggelam, dapat jenazahnya tetap diulangi dikafani, dimandikan. Dia mungkin mati juga termasuk di sini nanti mati karena melahirkan. Dia tetap dimandikan, tetap dikafani. Dia laksanakan jenazahnya seperti biasa. Itu namanya jenis mati syahid. Yang kedua syahid akhirat. Dia mendapatkan pahala mati syahid, tapi urusan penyelenggaraan jenazahnya tetap dilaksanakan secara biasa. Yang ketiga ada syahid dunia. Apa mesti mendapatkan? Dia dianggap mati syahid,
mungkin karena berperang dengan Allah, tapi tidak mendapat pahala syahid di akhirat. Ini apa pula? Ada orang yang curang dalam pembagian harta rampasan perang. Jadi ada rupanya yang berapa? Tentara-tentara itu yang berperang dengan Allah itu curang dia dalam pembagian harta rampasan perang. Maka matinya dianggap syahid berperang, tapi dia tidak diberikan pahala nanti di akhirat sebagai orang yang mati syahid karena kecurangannya dalam pembagian harta rampasan perang. Ya Bapak ya, inilah 3 macam mati syahid. Nah, jadi, lalu pernah sahabat dalam riwayat Imam Tabrani ini sahabat menyebutkan sejelas bahwa pintu mati syahid itu tidak satu. Jadi jalan mati syahid itu tidak hanya berperang di jalan Allah. Ini hadisnya. Sebab kalau mati syahid itu satu saja pintunya kata Rasulullah, maka sedikitlah orang yang akan mencapai derajat mati syahid itu. Atau orang yang meparah saja dan orang lain tidak mendapatkan mati syahid. Saya melihat beberapa banyak ternyata pintu-pintu mati syahid yang tidak semuanya kita bacakan pada subuh ini. Kita bacakan satu hadis saja. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Ani bin Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yauma li ashabihi ma tu'adduna syuhada fikum qalu may yaqtul fi sabilillah sabiran muhtasiban muqbilan dan berikutnya. Apa katanya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah suatu hari pernah menguji sahabatnya. Jadi Nabi itu menguji para sahabat dengan bertanya, pura-pura bertanya, ini menguji. Apa kata Rasulullah? Apa yang kalian tahu tentang orang-orang yang gugur sebagai syahid di antara kalian? Kau pertanyaannya, wahai sahabat, apa yang kalian tahu tentang orang-orang yang gugur sebagai syahid di antara kalian? Maka para sahabat menjawab, iya, mereka yang gugur di jalan Allah, yang sabar, yang ikhlas, yang tidak mundur adalah syahid, wahai Rasulullah. Kau kan cerita peperangan. Karena ditanya dalam pasukan perang itu, sahabat-sahabat yang berperang itu, apa yang ketahui wahai sahabat tentang mati syahid di antara kalian? Lalu sahabat menjawab bahwa yang syahid itu wahai Rasulullah, yang mereka yang gugur di jalan Allah. Lalu dia sabar dalam menjalankan perintah jihad berperang. Kemudian dia ikhlas hanya mengharapkan ridho Allah. Lalu dia tidak mundur dalam perang, tidak lari di medan perang, kecuali nanti mundurnya sebagai sebuah strategi perang. Karena ada strategi perang itu adalah strategi mundur. Itulah yang saya bayar Rasulullah. Lalu mendengar itu Rasulullah menjawab, kalau begitu kata Rasul, maka sedikit sekali orang yang mati syahid di kalangan umatku. Jadi kalau engkau sahabat menganggap hanya yang mati di jalan di medan perang, yang ikhlas, yang sabar, yang tidak mundur itu saja yang mati syahid, maka kata Rasul, berarti sedikit sajalah orang yang mati syahid di kalangan umatku. Lalu Rasul menjawab, orang yang gugur di jalan Allah, orang yang gugur di pembaringan saat di jalan Allah, korban yang meninggal karena sakit perut, sakit parit, ini itu disini sebagai sakit perut, korban yang tersengat ular, disangi ular, korban yang tenggelam, inilah yang terakhir saya contoh berkaskan. Anak kita Afif yang tenggelam, termasuk juga tenggelam nanti kecelakaan pesawat di laut, bocornya kapal di laut,
Ini dihitung orang yang tenggelam. Kemudian korban yang meninggal karena tenggorokan tersedak, tasana tercakia, lalu tiba meninggal itu. Korban yang diterkam binatang buas, mungkin bayi rimbo diterkam dimakan oleh binatang buas. Lalu korban yang jatuh dari kendaraan, namanya kita lihat ini di bakarnya kendaraan lalu jatuh. Orang yang meninggal saat lansia, di umumnya begitu lanjut. Korban yang meninggal karena radang selaput dada, ini namanya ada pleuritis diterjemahkan. Itu adalah orang-orang yang mendapatkan derajat syahid. Lalu juga perempuan yang dalam masa nifas yang meninggal karena mengurus balitanya. Kelak sang balita akan menuntun ibunya ke surga. Hadis riwayat Tabrani. Ada hadis lagi beberapa yang lain juga menyatakan tentang juga mati syahid, termasuk wanita yang pada saat melahirkan dan juga lain-lainnya. Jadi ternyata pintu mati syahid itu tidak hanya satu di medan perang, tapi juga termasuk yang kedua. Inilah kondisinya. Lalu apa yang kita maksud? Karena itulah tentu karena ada motivasi mati syahid. Mati syahid matinya mulia, yang nanti kalau mati mulia itu tentu nanti ujungnya adalah surga diberikan. Maka jangan istilahnya terlampau bersedih tadi. Tentu namanya musibah, namanya kita saudara kita, Allah akan memberikan pintu mulia mendapatkan pahala matinya seperti mati syahid. Lalu apa yang dapat kita ambil hikmah di sini? Yang pertama tentang kematian ini yang harus selalu kita ingat. Proses kematian seorang, apakah dia matinya di jalan Allah berperang? Apa kita lihat matinya tenggelam, atau mati dalam keadaan sakit, mati dalam keadaan berkendaraan, atau semua mati lagi? Kematian itu hari ke hari harus menjadi pelajaran berharga bagi kita bahwa awak ibu bapak semuanya akan mengalami kematian. Ya Bapak, itu tidak akan bisa lari. Tidak akan bisa lari kita dari yang namanya kematian. Akan tiba masih nanti. Kematian itu tidak usah ditakutkan, tidak bisa awak takutkan. Tapi yang perlu kita evaluasi diri kita, apakah nanti kita juga nanti meninggal, pada saat meninggal itu tergolong orang-orang yang matinya husnul khatimah, yang matinya mendapatkan pahala syahid. Inilah yang kita harapkan. Juga nanti bisa kita meninggal walaupun tidak tergolong kepada golongan-golongan yang tadi, tapi tetap mati kita berharapkan matinya husnul khatimah. Di antaranya bisa kita nanti mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Jadi mangkala la ilaha fi akhir kehidupannya, maka dia nanti dakhala jannah. Ini kepastian. Hal yang kita lihat dalam peristiwa kematian, mulai seorang itu sakit, mulai kita lihat dia, bahkan pada saat itu kita melihat bagaimana dia sakratul maut, yang nafasnya sudah di tenggorokan itu. Sebagaimana juga dikatakan oleh ayat lain di dalam Al-Quran, falaula iza balaghatil hulqum, maka mengapa tidak engkau cegah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan? Kita tidak bisa mencegah. Falaula iza balaghatil hulqum, maka mengapa kamu tidak bisa mencegah ketika nyawa sudah sampai di kerongkongan? Walaupun kita pada saat itu hadir di saat itu benar, tapi walaupun Allah tidak kita lihat, pada saat itu Allah itu dekat. In kuntum la ta'lamun, pada saat seseorang sudah sakratul maut, ini Allah juga mengatakan
bahwa kita tidak akan bisa mencegah terhadap kematian itu. Lalu ketika seorang sudah mati, bagaimana kata Allah? Falaula in kuntum ghairu madinin. Maka mengapa ketika seandainya kamu menganggap Allah itu tidak ada pada saat kematian, tidak berkuasa, tarimunaha in kuntum shadiqin. Kamu bisa mengembalikan kembali nyawa itu yang sudah lepas kepada tempatnya. Ini jadi ujung dalam surat Al-Waqi'ah ini benar-benar menyatakan bahwa ketika seorang itu sudah tiba saatnya kematian, awak tidak bisa mencegah kematian itu. Dan kalau orang sudah meninggal, kita tidak bisa mengembalikan nyawa itu lagi ke tempat semula. Main dia kembali kita mesti. Karena itulah terhadap semua kematian yang tadi berlaku menjadi pelajaran hikmah bagi awak. Mari kita mempersiapkan diri dalam kehidupan ini, tentu perbanyak amal-amal kita, amal yang bisa menyelamatkan kita nanti di kehidupan akhirat yang jauh lebih panjang. Ya, karena alam dunia ini sementara sedikit. Alam perjalanan kehidupan kita ini kan dulu pertama kita dalam rahim 9 bulan, lalu lahir ke dunia. Di dunia ini tidak lama, sekitar 60 tahun. Nanti awak akan meninggal. Setelah meninggal akan ada kehidupan yang panjang. Nah, itu nak pikir kehidupan yang panjang. Yang pertama apa? Kehidupan alam barzakh. Sampai nanti hari kiamat. Terus maka mari kita berpikir, seandainya meninggal di alam barzakh dikubur nanti kenapa? Bah kira-kira kehidupan awak nanti apa kita akan selamat di alam kubur, alam barzakh itu. Sampai hari kiamat yang lama. Itu sudah alam akhirat. Lamanya kehidupan di akhirat itu 1 hari kehidupan akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita hitung 1 jam hitungan akhirat sama dengan 40 tahun dunia. Berarti kalau punya 60 tahun dalam hitungan akhirat itu hanya 1,5 jam saja. Berarti betapa pendeknya kehidupan. Inilah yang lama yang harus persiapkan diri bagaimana melalui proses kehidupan akhirat di alam barzakh. Bagaimana nanti ketika kiamat datang kita dibangkitkan, bagaimana apa kita nanti ada amal yang menyelamatkan kita bangkit dari kubur, dikumpulkan di padang mahsyar yang mana matahari nanti 1 jengkal di hadapan kita, yang keringat akan nanti menenggelamkan membanjiri manusia. Dikumpulkan di padang mahsyar. Pertanyaan amal mana nanti akan menyelamatkan kita di padang mahsyar? Lalu amal alamnya yaumul mizan, hari ditimbang amal. Hari yaumul hisab. Bagaimana nanti juga ketika nanti meniti siratal mustaqim, meniti jalan, apakah lancar nanti awak jalan menuju surga atau tidak? Akan jatuh nanti ke neraka. Itulah yang perlu kaji-kaji ulama berapa bagaimana awak nanti. Jadi tidak hanya dunia ini kita pikirkan. Ketika dunia barangkali ini sibuk dengan membangun rumah, membuat rumah rancang, kita juga perlu memikirkan bagaimana nanti rumah kita di surga itu. Inilah barangkali kajian sentuh kita pada pagi hari ini bermanfaat. Tadi kita mengkaji masalah mati syahid, dalam artian ini mati syahid, mati mulia, kemuliaan dalam Islam yang jalannya tidak hanya dalam pintu peperangan, tapi juga kondisi-kondisi lain. Orang-orang yang meninggal dalam kondisi yang tadi, termasuk tenggelam tadi dan lain-lain itu diberikan pahala mati syahid oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan bagi kita yang berdoa akhir kehidupan kita nanti kita juga berdoa mudah-mudahan kita ketika dipanggil nanti juga dalam keadaan mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Mari kita jadikan semua persoalan kematian ini sebagai mau'izah pelajaran terbaik bagi kita untuk awak taruh mengingat kematian yang akan datang kepada kita kapan saja. Tidak tahu apa masih panjang umur, tinggal saja mulai seminggu lagi, tahun lain tidak tahu. Yang jelas itu sudah ada itu. Walikulli ummatin ajal,
setiap yang kita ini punya ajalnya. Fa iza jaa ajaluhum, kalau tiba ajal itu datang, la yastakhiruna sa'atan, maka tidak bisa dimundurkan walau sesaat, wala yastaqimun, dan tidak bisa dibutuhkan. Mudah-mudahan bermanfaat kita sebuah ini. Sebelum kita tutup, ada pertanyaan yang berapa? Baik, tidak ada. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Banyak maaf yang kita sampaikan ini. Mari kita akhiri. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.